Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Purwa dengan NIM 233303030309. Di video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data diagnosis TBC menggunakan algoritma K-NetBot atau yang sering disebut KNN dengan bantuan tools RapidMiner. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan judul Tuberculosis Symptom. Data berisi 1000 baris data. Namun untuk keperluan demo agar prosesnya lebih mudah dan cepat dipahami, saya hanya menggunakan 50 data sampel pertama. Saya juga menambahkan satu kolom lagi status TBC yang nantinya akan kita gunakan sebagai label dalam proses klasifikasi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi apakah seorang pasien berisiko TBC atau tidak, berdasarkan gejala klinik seperti demam, batuk, dan bercampur darah. Proses yang akan saya tunjukkan mencakup tahapan-tahapan mulai dari membaca data, membagi data menjadi data latih dan uji, membangun model KNN, menerapkan model data dan model uji, hingga mengevaluasi hasil prediksi menggunakan matriks performa seperti akurasi dan classification error. Proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir kuliah data mining. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya. Pertama, kita membuka aplikasi RapidMiner-nya. Pertama, kita ke bagian operator, kita ketikkan read CSV, lalu kita drag ke dalam table proses. Selanjutnya kita ke import config widget, kita cari dataset tadi, saya menyimpannya di pictures. Ini data aslinya, tapi kita memakai 50 sampel pertama saja. Kita next. Di bagian gender kita ubah jadi binominal karena hanya dua pilihan, male dan female. Selanjutnya dari figure 42 sampai ke status TBC kita ubah ke binominal. Oke, saya percepat aja nanti videonya. Jangan lupa di dalam status TBC kita buat sebagai label. Kita klik OK, finish. Setelah data set kita masuk ke CV, selanjutnya kita masuk ke operator lagi, kita cari klik data, kita drag kembali ke dalam table proses. Selanjutnya di bagian split data kita akan mengisi rasionya, kita edit entry, kita membuat 0,7 atau 70% sebagai testing dan 0,3 sebagai data training. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke operator lagi, kita cari KNN sebagai algoritmanya. Di bagian K kita isi 5, dan sebaiknya nilai K pada KNN haruslah bernilai ganjil agar tidak terjadi hasil voting seri saat menentukan kelas. Selebihnya kita biarkan saja. Selanjutnya kita ke operator lagi, kita cari apply model. Selanjutnya kita ke bagian performance.
kita pilih yang klasifikasi, kita drag. Kenapa klasifikasi? Karena project ini bertujuan untuk memprediksi kategori itu kena TBC atau tidak. Maka jenis evaluasi yang cocok adalah performance classification. Operator ini membantu kita mengetahui seberapa baik model mengenali kelas-kelas tersebut berdasarkan data uji. Kita taruh di sini. Kita centang classification error dan akurasi. Selanjutnya kita akan melakukan drag antar kolom, CV ke split data ke KNN, kita atur KNN itu ke apply model, modelnya ke model, dan apply model itu ke performance, yang bagian label ke performance, bagian label juga. Tentunya performance ini kita atur ke res, dan example kita atur ke res juga. Bagian precision 2 nya kita taruh ke label data. Untuk desain rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menjalankan model dalam klik segitiga biru yang ada di atas. Dan inilah tampilan apply model dan tampilan performance. Di bagian apply model terdapat kolom status TBC merupakan label asli dataset, dan prediction status adalah data prediksi dari model KNN yang telah kita bangun. Misalnya pada baris pertama nilai status TBC dan prediction adalah 1 dan 1. Artinya model berhasil memprediksi dengan benar, atau yang sering disebut adalah true positif. Selain itu ada dua kolom, confidence 1 dan confidence 0. Confidence 1 artinya terkena TBC, confidence 0 artinya sehat atau tidak terkena TBC. Ini menunjukkan seberapa yakin model terhadap prediksi kelasnya masing-masing. Semakin tinggi nilainya, semakin yakin model dengan keputusannya. Di baris ketiga, kita bisa lihat label aslinya atau status TBC-nya 0, tetapi prediksi modelnya 1. Artinya data aslinya tidak terkena TBC atau sehat, tapi prediksi mengatakan dia terkena TBC. Inilah contoh yang sering disebut false positif. Kesalahan seperti ini penting untuk diprediksi. Kesalahan seperti ini penting untuk diperhatikan karena bisa berdampak pada diagnosis dan pengambilan keputusan. Sekarang di bagian performance, kita bisa melihat akurasinya 86,67% dan classification errornya itu berada di 13,33%. Ini adalah fifth-nya di bagian klasifikasi error dan di bagian akurasi. Itulah tadi proses lengkap pengolahan data diagnosis TBC menggunakan algoritma KNN dan tools Rapid Miner. Kita telah melewati berbagai tahapan, mulai dari pembacaan data, penentuan label, pembagian data, menjadi training dan testing, pembangunan model, hingga evaluasi hasil prediksi menggunakan akurasi dan classification error sebagai indikator performa. Dari hasil prediksi, kita bisa melihat bahwa model mampu memberikan hasil yang cukup akurat, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan seperti false positif. Hal ini wajar terjadi terutama karena kita hanya menggunakan 50 data pertama dari total 1000 data sebagai sampel.
Model seperti ini bisa terus dikembangkan dan ditingkatkan performanya jika kita menggunakan lebih banyak data dan melakukan proses tuning yang lebih mendalam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman memahami bagaimana cara menerapkan algoritma KNN untuk memprediksi diagnosis TBC menggunakan rapid manner. Jika ada kesalahan dalam video ini, harap dimaklumkan. Terima kasih. Check the mic and make sure it sound right, boys.